Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana bila seseorang meninggalkan rukun Islam? Ya tentunya yang pertama, bila dia tidak mengakui bahwa syahadatain ini merupakan sesuatu perkara wajib ya bagi seseorang yang akan masuk Islam, maka dia telah menggugurkan keislaman dia. Lalu bagaimana dengan rukun-rukun lainnya? Kalau yang pertama tadi para ulama sepakat bahwa syahadatain ini adalah rukun yang tidak bisa ditinggalkan bila seseorang ingin masuk Islam ya. Semua ulama sepakat. Lalu yang kedua mengenai meninggalkan sholat ya. Para ulama menyebutkan meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan zakat dan saum serta haji. Bila seseorang berkeyakinan, dia bilang sholat nggak wajib, zakat tidak wajib, ya, haji tidak wajib, kemudian puasa tidak wajib. Bila dia berada dalam masyarakat muslim yang semua orang sudah tahu bahwa itu wajib, maka dia telah keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama. Tapi beda halnya dengan seseorang yang misalnya saya tahu wajib tapi dia bermaksiat, dia tidak mau melakukannya. Contohnya sholat, dan ini na'udzubillah ya, musibah yang banyak terjadi di sekeliling kita, terutama juga di Indonesia, ketika orang banyak sekali meninggalkan sholat hanya Jumatan atau sholat bahkan hanya sholat Idul Fitri. Para ulama menyebutkan hukumnya ya. Setidaknya ada tiga madhab yang besar yang menyatakan mengenai hukum orang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, secara terus menerus ya. Yang pertama adalah menurut Imam Abu Hanifah, maka dia bila dalam sebuah negara yang negara Islam, maka dia hendaknya ditangkap lalu kemudian dia dicambuk ya, sampai dia mau sholat. Setelah sebelumnya tentunya dinasihati dengan baik oleh para ulama, tapi tetap tidak mau, maka dia dicambuk sampai dia mau untuk sholat. Dan kata Abu Hanifah, kata para ulama Hanafiyah, walaupun akhirnya cambukan tersebut menyebabkan kematian dia, maka dibiarkan sampai dia mau sholat. Lalu yang kedua, menurut madhab Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa orang seperti itu dalam sebuah negara Islam yang semua sudah tahu bahwa sholat ini adalah wajib, dia yuqtal haddan, dia dihukum mati sebagai bentuk hukuman bagi dia, had ya. Dan yang pendapat ketiga adalah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia hukumnya yuqtal kufran, dia dihukum mati sebagai bentuk kekufuran dia. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, mereka sepakat bahwa orang tersebut bisa dihukum mati, terancam hukuman mati setelah dinasihati untuk sholat tapi tetap tidak mau sholat ya. Bedanya apa? Bedanya kalau menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, mereka yuqtal haddan, mereka dihukum mati sebagai had. Mereka setelah dihukum mati, mereka kemudian dimandikan, disolatkan ya, kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Adapun menurut pendapat Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kuat karena disebutkan ijma ulama, kesepakatan ulama, yaitu bila dia dihukum mati sebagai bentuk kekufuran dia dihukum mati. Kenapa? Karena dianggap telah keluar dari Islam, maka dia yang pertama dia akan dihukum mati. Setelah itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan bahkan harta warisnya dia tidak bisa diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Kenapa? Karena sesuatu yang menghalangi warisan adalah perbedaan agama. Masya Allah, ini mengerikan sekali ya. Artinya mengerikan bukan kesimpulan hukum mereka, tapi akibat dari seseorang yang meninggalkan sholat. Ketahuilah bahwa hukum ini yang berhak memberikan hukumannya hanyalah ulil amri atau pemimpin dalam sebuah negara Islam. Tidak sembarang orang yang kemudian menganggap bahwa ini orang sudah saya nasihati bolak-balik nggak mau sholat nih ya, saya tusuk, na'udzubillah. Ini dalam Islam tidak boleh seperti ini. Main hakim sendiri dalam Islam tidak boleh ya, harus dikembalikan kepada pihak yang berwenang ya, kepada ulil amri, terutama bila negara tersebut adalah negara yang Islam, berhukum dengan hukum negara Islam ya. Dan ini tentunya bukan suatu kita lihat, jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang mengerikan, tapi ini ketahuilah kita ambil pelajaran terbesarnya bahwa urusan sholat ini adalah perkara yang sangat penting, yang sangat prinsipal dalam Islam. Semua aturan atau semua institusi ya,
atau institusi seperti bahkan negara itu punya aturan-aturan yang sama sekali tidak bisa dilanggar, yang orang bisa mendapatkan hukuman yang berat bila melanggar sebuah aturan dalam institusi atau misalnya lembaga atau negara. Begitu pula dalam Islam, agama kita yang mulia. Agama kita yang mulia ini Allah jaga dengan sedemikian rupa sehingga ada prinsip yang sama sekali tidak bisa kita langgar, antara lain dengan meninggalkan sholat, ya. Oleh karena itu di sini kita ngambil pelajaran, terutama misalnya kita hidup di Indonesia, kita ambil pelajaran pertama ya tentunya tadi kita tidak bisa main hakim sendiri. Yang kedua, bahwa ini adalah sebuah ancaman serius yang seharusnya orang sadar bahwa meninggalkan sholat ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah kelalaian yang menyebabkan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu penting sekali masalah sholat ini kita perhatikan, tiang agama yang kuat, rukun yang kuat. Lalu kemudian zakat. Ya, para ulama dalam hal ini mereka mengatakan bila dia memang berkeyakinan bahwa zakat tidak wajib, maka dia bisa menyebabkan keluar dari Islam. Namun bila dia karena bakhil tidak mau memberikan, maka dia melakukan dosa besar, ya. Lalu yang kemudian yang ketiga, dan berpuasa pun seperti itu, ya. Tidak sampai mengeluarkan tapi dia melakukan dosa besar. Bahkan satu puasa yang dia tinggalkan sehari, ya, karena tidak ada uzur, maka itu tidak bisa diganti sama sekali, ya, di hari-hari yang lain. Begitu pula dengan seseorang yang mengingkari kewajiban haji, menganggap bahwa haji ini sudah tidak wajib, ya, karena zaman sekarang orang misalnya ada sejumlah orang dari yang mengaku sebagai berpemahaman Islam liberal, ya, mereka mengatakan, oh sudah sekarang orang berdesak-desakan banyak kematian harus ngantri, katanya kan. Jadi lebih baik haji ganti dengan kemudian bersedekah yang lain. Nah ini subhanallah, orang seperti ini bila berkeyakinan seperti itu, apalagi dia mengaku sebagai seseorang yang dari universitas Islam, maka bisa secara hukum agama, para ulama terdahulu mengatakan orang ini telah keluar naudzubillah dari Islam. Adapun bila seseorang tidak melaksanakannya karena dia malas, ya, atau karena dia bakhil, dia punya harta tapi tidak mau berhaji, maka naudzubillah dia juga masuk ke dalam dosa besar yang bisa membinasakan dia. Itulah dasar agama, fondasi dari agama kita yang harus kita fahami dengan baik agar keimanan, agar keislaman kita kokoh dan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang sejati. Wallahu alam bisawab.